Ya, saya itu bukan keberatan anggota dewan itu bikin konten. Bukan hal itu, bukan konteks itu. Jadi kalau saudara Uya Kuya menyampaikan, masa nggak boleh bikin konten sebagainya. Ini ya, saya peringatkan. Anda ini anggota dewan yang digaji oleh negara. Mohon maaf, bahkan ketika Anda selesai periode 5 tahun, Anda diberikan hak pensiun seumur hidup. Ingat tuh, diberikan hak pensiun seumur hidup loh. Ya, kamu kan Komisi 9 yang membidangi, yang membawahi ya Departemen Kesehatan. Ya, kalau dalam podcastmu membahas perihal misalnya yang kemarin tuh, ya ada korban ditolak di rumah sakit kemudian meninggal, itu harusnya yang dibahas di podcast. Bukan persoalan-persoalan pribadi, apalagi dalam podcast itu narasumbernya membahas persoalan organ vital yang memalukan bagi semua wanita mendengarnya. Bahkan saya sebagai laki-laki itu malu, jijik mendengar podcast itu. Ya. Jadi seorang anggota dewan wajib ya menjunjung tinggi moralitas dan etika. Itulah yang saya laporkan agar jangan sekali lagi ada model-model begini. Ya, seorang dewan harus lebih sensitif persoalan masyarakat, bukan hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya sifatnya menaikkan engagement. Itu sudah gak penting lagi. Sensitiflah persoalan-persoalan masyarakat. Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang ada di komisimu. Ya, saya tidak kenal dengan saudara Feni, saya tidak kenal dengan saudara Uya Kuya, mereka sudah masing-masing sudah ada lawyernya, saya tidak memikirkan itu. Tapi dalam konteks Anda sebagai seorang anggota dewan yang digaji oleh negara, ya, yang harusnya lebih spesifik membahas persoalan-persoalan kerakyatan, isu-isu kerakyatan, ya, ini yang harus dititik beratkan, bukan persoalan pribadi. Apalagi sudah ada ya kasus-kasus yang sebelumnya yang kemudian yang menyebarkan pemilik podcastnya itu juga kena. Ya, secara etika menurut saya ini berhak bisa dilaporkan. Makanya kemarin saya laporkan ke MKD. Saya berharap MKD segera diproses dan teman-teman sosmed up ini terus agar ini direspon. No viral, no justice. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan, Bang, nggak tertarik ikut sayembara Bang, dapat 10 juta menjawab pertanyaan Bang. Nggak tertarik. Saya pikir itu termasuk penghinaan ya kalau ditawarkan kepada pengacara dengan sejumlah bayaran sebegini. Iya, kalau mahasiswa hukum bolehlah, tapi jangan ditawarkan ke pengacara dong dengan nilai segitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini alasan utama saya tidak mau ya ikut dalam konflik yang berkepanjangan. Menurut saya nggak penting. Saya dari awal saya komit, saya membela kepentingan konsumen. Saya tidak mau ikut hiruk pikuk saling serang, nggak penting bagi saya. Karena saya bukan buser siapapun, ya saya tidak dibayar oleh siapapun, jadi nggak penting bagi saya. Ya, ya. Terus yang ketiga adalah cara menaklukkan NPD itu adalah bukan terus melawannya, tapi mengabaikannya. Abaikan saja, nggak penting begitu, ngapain harus kita tanggapi. Ya, teman-teman konsumen, fokus ya, tetaplah menjadi konsumen yang smart bersama Smart Konsumen. Ya, ingat, kita tidak usah masuk pada konfliknya, tetapi kita fokus pada produknya, kita fokus pada orang-orang yang memang mentalnya mental mafia skincare. Boikot produknya, jauhi, cukup itu saja. Kita tidak usah masuk di konflik mereka. Terima kasih. Salam Smart Konsumen. Pejabat publik itu harusnya mengisi ruang-ruang publik dengan isu-isu, ya, isu-isu yang bersifat nasional, isu-isu kerakyatan, isu-isu yang berdampak publik yang besar, bukan membahas tentang organ intim, kewanitaan, apalagi sampai bukan membuli, sifat menghina, mendiskreditkan. Ya, memang bukan saudara yang membahas. Ya, semua orang tahu bukan saudara, tapi saudara memberikan ruang
melalui podcast dan disebarluaskan melalui podcast sehingga kemudian ini di-download, ini di-share oleh semua orang di sosial media. Selain ini, saya menduga ini pelanggaran hukum. Ada yang lebih besar di situ. Ada isu etika dan moralitas. Anda sebagai anggota dewan yang harusnya membahas isu-isu tentang publik kerakyatan, malah membahas ruang-ruang private dibawa ke ranah publik. Ya, makanya saya akan terus bersuara sampai laporan saya diproses oleh MKD, ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, sampai ini proses saya tetap akan bersuara dan menyuarakan agar ini jadi pembelajaran, ya, karena Anda sebagai anggota dewan, ya, Anda diberikan fasilitas yang besar baik gaji dan fasilitas lainnya, termasuk Anda diberikan pensiun walaupun Anda selesai menjabat 5 tahun. Ya, kalau memang Anda sudah tidak mampu sebagai anggota dewan, lebih baik mundur saja. Kembali kepada pekerjaan awal Anda sebagai content creator. Kalau memang passion Anda lebih besar ke sana, ingat, banyak suara rakyat yang dititipkan di pundak Anda. Isu-isu kerakyatan yang harusnya ini dikawal, yang bersifat lebih luas daripada membahas kepentingan-kepentingan privasi yang menghinakan, ya, seksis, isu-isu seksis yang menghinakan, ya. Dan menurut saya ini pelanggaran etika dan ini harus diproses. Katanya ya si Akas yang meminta untuk diundang, bukan si Uya Kuya. Ini walaupun demikian faktanya ini tidak bisa mengalihkan tanggung jawab. Karena yang jadi dewan itu Uya Kuya, yang jadi DPR yang terhormat itu Uya Kuya. Yang punya podcast juga Uya Kuya. Yang jadi presenter juga Uya Kuya. Yang menyiarkan juga Uya Kuya. Ya, jadi tidak bisa dialihkan pertanggungjawabannya. Ya, kalaupun misalnya demikian faktanya, kan bisa diedit sehingga kata-kata yang tidak pantas, yang sifatnya privasi itu tidak beredar, tidak diupload, sehingga gak jadi kontroversi dan bikin resah wanita seluruh Indonesia. Ya, apa sih ini biar rame, biar engagementnya, biar viewernya biar banyak, udah gak penting lagi Anda anggota dewan yang terhormat. Saya sampai kapanpun ini akan tetap diproses laporan ini. Ini mungkin masih libur panjang, saya akan tetap tunggu MKD memproses laporan yang saya layangkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika. Ya, ingat, Anda anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.